Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dengan keadaan yang sehat, baik, tidak kekurangan suatu apapun. Ayo kita sama-sama belajar di dalam hashtag saya. Kita tidak ada yang pintar, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang teman sejati, saudara. Di mana teman adalah salah satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada 5 jenis hubungan yang saya catat di sini. Pertama, orang yang kita lihat sekali dua kali, namun kita tidak tegur sapa, kita tidak tahu siapa mereka. Itu saya ibaratkan orang yang kita temui di luar pagar rumah kita. Kita tidak tahu siapa dia, cuma kita sempat lihat gitu aja, ya. Yang kedua, hubungan yang sudah tahu, ya, namanya siapa, rumahnya di mana, tapi kita tidak mengenal terlalu dalam, ya. Cuma tahu itu siapa, anaknya siapa, atau itu rumahnya di mana. Itu saya ibaratkan orang itu berada di dalam halaman rumah kita, garasi, ya, halaman depan kita. Yang ketiga, teman yang kita tahu siapa dia dan kita pernah berkomunikasi dengan dia, jalan-jalan bersama maupun bergurau, namun kita tidak memiliki kedekatan dalam hubungan, ya, dengan hati. Itu istilahnya, saya istilahkan dengan teman itu berada di ruang tamu, ya. Dia berada di ruang tamu. Yang keempat, teman baik, ya. Teman yang bisa buat curhat, hubungan dekat, ya. Dan sering kita sharing, berkomunikasi, dan bercengkrama, bersenda gurau. Itu saya istilahkan dengan orang itu berada di ruang makan kita. Kita bisa makan bersama-sama. Yang kelima, teman best friend, ya, dimana teman yang selalu ada dan siap untuk membantu kita dimanapun kita berada, dan siap berkorban untuk temannya itu, dan tidak ada yang dirahasiakan lagi di antara pertemanan itu. Saya ibaratkan orang itu berada di dalam kamar kita, berada di dalam kamar kita. Kita bisa bersenda gurau, kita bisa tukar-tukaran baju, atau apapun yang kita bisa lakukan di dalam pertemanan ini. Kita harus baik kepada semua orang, tapi tidak harus menjadi teman. Karena teman itu adalah, ada 3 alasan mengapa tidak semua orang harus dijadikan teman, ya. Yang pertama, teman itu menentukan masa depan kita, saudara. Sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Teman bisa menolong kita untuk membuat keputusan, dan teman bisa membuka pintu kesempatan, ya. Seperti misalkan bagi yang masih muda-mudi, misalkan ada cowok atau cewek yang dekat dengan kita pasti bertanya kepada teman kita, apakah ini cocok buat saya, bagaimana menurut pendapat Anda, gitu, ya, biasanya begitu. Atau yang sudah dewasa, seringkali kalau kita membuka usaha atau melakukan segala sesuatu, kita sering ngajak berunding dengan teman kita, ya, teman baik kita ini, ya. Bagaimana menurut pendapat Anda jika saya membuka usaha ini atau melakukan apapun? Jawaban mereka tuh sangat berpengaruh buat apa yang kita putuskan, ya. Bisa diajak tukar pikiran, ya. Jadi teman baik itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita. Yang kedua, teman adalah investasi waktu yang sangat berharga. Bukan sekedar waktu saja, dalam segala hal, keuangan,
ataupun apapun lah eh, tentang pertemanan itu, karena teman akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi dalam pertemanan itu kita bisa jalan-jalan bersama, bersenda gurau, atau kita bisa sharing. Kita pasti meluangkan waktu yang banyak untuk teman kita, berkorban waktu, tenaga, perhatian, finansial. Itu juga pengorbanan teman baik kita, saudara. Jadi hubungan ini, teman ini adalah investasi waktu untuk masa depan kita. Bagaimana teman kita ini dalam menjalani kehidupan kita bersama-sama, kita bisa mendapatkan dampak yang positif apa tidak sama teman ini. Ada beberapa keluarga ya, saking deketnya ya, sampai anaknya ini disuruh berteman juga, akrab juga. Tetapi saya pernah melihat ada juga anak yang kurang cocok dengan anaknya sahabatnya ini, sehingga anak ini merasa tersiksa karena sering dibully, sering diperlakukan tidak baik kepada teman anaknya teman ini, saudara. Jadi teman baik itu seringkali seperti itu, bahkan ada yang dijodohkan, saudara. Karena begitu akrabnya, begitu dekatnya hubungan si orang tua tersebut. Yang ketiga, teman punya peranan untuk bisa mengubah atau memindahkan apa saja. Ya. Jadi contoh gini, saudara. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan orang itu biasanya, saudara ya, kalau kita berkumpul dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang yang jelek, kita akan jatuh juga yang jelek. Jadi teman ini sangat pengaruhi, saudara. Di mana pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, karakter yang baik, tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang kurang baik, maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang kurang baik. Maka dari itu, saudara, kita harus bijaksana untuk memilih teman supaya kita tidak salah jalan, karena teman sangat berpengaruh buat kehidupan kita. Dan juga kita bisa tahu karakter orang, kualitas orang itu dilihat dari pergaulannya, dari teman-temannya. Kalau teman-temannya suka membenci seseorang, menyimpan sesuatu yang jelek dalam hatinya, kepahitan atau hal-hal apapun, memberikan dampak yang negatif, maka teman-teman yang mestinya tidak memiliki sifat itu, dia akan terpengaruh, sering membenci, memberontak, atau sering menyimpan sesuatu yang kurang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, namun dikatakan di firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1, ada teman yang tidak sehat, saudara. Yang pertama ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdamai di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi dikatakan orang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu firman namun tidak melakukannya, tidak punya iman. Dengar firman cuma dibuat pengetahuan, dibuat entertain ya. Dimana orang seperti ini sangat bahaya, saudara. Dia tahu firman tapi dia tidak melakukannya. Nah, orang-orang tersebut itu kita harus benar-benar bisa mengerti. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti seperti dia, maka firman Tuhan itu tidak tergenapi buat kehidupan kita, dan kita akan terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Yang kedua, orang berdosa. Orang berdosa dikatakan orang yang melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, yang dibenci Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita kumpul pada orang-orang yang sering dan suka untuk berbuat dosa, maka kita sedikit banyak akan mengikuti mereka dengan pola pikir dan tindakan seperti mereka. Jadi kita walaupun tidak pernah berbuat hal-hal yang kurang baik atau dalam arti memiliki pola pikir yang tidak seperti mereka, tapi kalau kita berkumpul terus dengan orang berdosa, maka kita lama-kelamaan akan menjadi orang berdosa dan ikut dalam kebiasaan mereka. Yang ketiga, pencemooh, suka gosip, suka jelek-jeleki orang, tidak bisa menjaga mulut, ya. Itu juga bahaya, saudara. Dimana kita kalau bergabung kepada teman-teman atau pergaulan yang sering menggosip, sering mengatakan yang jelek
orang-orang si A, si B, dan sering memberontak, merasa dirinya benar, terus berkata-kata negatif, pencemooh, banyak ngomong yang tidak bermutu, ngomong sering ngomong-ngomong ngerasani orang, itu sesuatu yang sangat jelek. Kalau kita kumpul kepada orang cemooh, maka kita akan mengikuti seperti itu. Jadi kita harus keluar dari pergaulan seperti itu. Ada 3 tips pertemanan yang sehat di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat, best friend ya, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi pada waktu teman baik kita mengalami kesusahan, dia akan terus langsung menaruh kasih setiap waktu. Jadi siap selalu untuk memberikan pertolongan buat mereka. Ya. Ada 3 hal yang disampaikan di Amsal ini pertemanan yang sehat. Yang pertama, tidak meninggalkan kita di saat susah, saudara. Teman yang baik ya, teman yang baik itu tidak akan meninggalkan kita di waktu kita susah. Kalau kita temukan teman yang baik di masa-masa sulit kita, itu kita harus terus jaga hubungan itu supaya hubungan itu bisa langgeng sampai selama-lamanya, karena jarang sekali orang seperti itu. Kita harus buka mata lebar-lebar, saudara. Ya, dimana kalau kita menghadapi masalah, kesulitan-kesulitan, kesusahan dalam hidup, siapa yang teman yang menghampiri kita dan siap menaruh kasih buat kita, menolong kita, ya. Jadi kalau kita lagi sehat, lagi banyak uang, lagi baik-baik saja, teman datang semua itu hal yang biasa. Itu belum tentu itu teman baik, saudara. Maka dari itu kita harus jeli-jeli, harus mengerti mana teman yang biasa, mana teman yang baik, dan mana yang teman yang punya agenda tertentu ya. Di Amsal 19 ayat 4 dikatakan kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Inilah keadaan dunia, saudara, di mana orang yang banyak uang pasti banyak sahabat ya. Kalau orang miskin ditinggalkannya. Maka dari itu, saudara, kita harus bisa memilah, harus menentukan juga siapa yang layak untuk kita pertahankan dalam hidup ini. Karena apa? Karena teman juga bisa membuat kita celaka. Teman bisa juga punya motivasi yang jelek dalam menjalin hubungan pertemanan buat kita. Yang kedua, teman yang baik selalu menolong kita saat jatuh. Tadi yang pertama tidak meninggalkan. Yang kedua ini menolong ya. Menolong, saudara. Ya. Di Pengkhotbah 4 ayat 10 dikatakan kalau intinya ya, saudara ya. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu ya. Di Yesaya juga dikatakan demikian. Orang yang berteman baik, saudara ya, di saat-saat sulit, di saat-saat jatuh, dia selalu siap untuk mengangkat temannya di saat jatuh. Tidak punya agenda tertentu, tidak punya motivasi, dan siap mengangkat temannya ini, saudara, dalam segala aspek kehidupannya, sehingga suka duka bersama, suka berduka, senang bersama, susah bersama. Itulah teman sejati. Teman yang baik selalu menolong kita di saat keadaan sulit maupun keadaan jatuh. Yang ketiga dikatakan tulus berteman tanpa kepentingan. Nah, tadi sudah saya singgung, saudara. Di Amsal 14 ayat 20 dikatakan juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tapi sahabat orang kaya itu banyak. Orang kaya didekati, dibaik-baiki terus, biar kecipratan berkatnya. Seringkali seperti itu ya. Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa teman itu harus kita pilah-pilah. Kalau orang yang tulus, dia tidak akan punya kepentingan. Dia berteman itu memang tulus. Yang keempat, yang terakhir dikatakan berani menegur kita. Teman yang baik itu berani menegur kita. Di Amsal 27 ayat 6 dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.
Arti memukul itu adalah menasihati, saudara. Menegur itu lebih baik empat mata. Teman yang baik itu berani menegur. Karena apa? Karena dia sayang dan mencintai, mengasihi kepada temannya. Kalau memuji nggak apa-apa banyak orang. Tapi di adat timur kita lebih baik kalau menegur atau menasihati lebih baik empat mata. Karena seringkali kita adat timur ini seringkali tersinggung ya, dimana kita kalau menasihati atau memberikan masukan yang baik. Amsal 27 ayat 5 dikatakan lebih baik tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teman yang baik memberikan nasihat tanpa niat jahat. Jadi saudara-saudara aku kasih dalam Tuhan, seringkali teman ini kelihatannya baik tapi dia memiliki maksud yang kurang baik, mencium secara berlimpah-limpah. Kelihatannya dia baik tapi dia maksud yang kurang baik. Teman-teman yang sungguh mengasihi kita, dia akan mengampuni kita jika kita berbuat salah atau ada banyak kekurangan. Maka dari itu saudara, malam hari ini coba kita koreksi teman kita. Bukan berarti kita tidak boleh baik kepada semua orang, kita harus baik kepada semua orang. Tapi tidak semua orang harus menjadi teman dalam hidup kita. Karena teman sangat-sangat memengaruhi kehidupan kita dan masa depan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya menjadi berkat buat kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.